Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama berjudul Roro Jonggrang. Saya Asri Kinasiapoli sebagai narator. Saya Amarisa Putri sebagai Roro Jonggrang. Saya Nirmaladin Purnama sebagai Bandung Bondowoso. Saya Pradita Citra sebagai Dayang 1. Dayang 1. Oke. Saya Iqbal Atta sebagai Prabu Damarmoyo dan Jin 2. Saya Nur Syabani sebagai Dayang 2. Saya Ahmad Rahimur Rahman sebagai Prabu Boko dan Jin 1. Selamat menyaksikan persembahan drama kami. Sebuah legenda yang telah berkembang pesat di daerah Candi Prambanan dan masih dipercaya oleh masyarakat Alkisah. Pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Keraton. Kerajaan Pengging dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Prabu Damarmoyo. Ia memiliki seorang putra bernama Bandung Bondowoso. Pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pengging terdapat Keraton Boko yang dipimpin oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Prabu Boko. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Prabu Boko ingin menguasai kerajaan Pengging. Maka ia mengumpulkan kekuatan dan pasukan untuk berperang. Setelah persiapan dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Sesampainya di kerajaan Pengging, Siapa kalian? Apa alasan kalian datang sini? Kami dari Keraton Boko. Kami ingin merebut kekuasaan kerajaan ini. Apa salah kami sehingga kalian ingin merebut kekuasaan kerajaan ini? Udahlah, mari kita mulai. Prajurit, serang! terjadilah peperangan dahsyat antara kedua kerajaan. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Walaupun begitu, belum ada pihak yang memenangkan peperangan tersebut. Di medan peperangan pun hanya tersisa para prajurit dari masing-masing kerajaan. Prabu Boko sudah kembali ke kerajaannya untuk kabar kemenangan. Sedangkan rakyat Pengging sangat menderita. Mereka menjadi miskin dan kelaparan. Mengetahui rakyat yang menderita, maka Prabu Damarmoyo mengutus anaknya Bandung Bondowoso untuk membalas dendam kepada Prabu Boko. Tadi mama, sekarang Pradita. Wahai anakku, balaslah dendam ayah anda kepada kerajaan Boko. Karena mereka, rakyat kita menjadi miskin dan kelaparan. Baiklah Romo, akan melakukan itu. Maka berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko. Sesampainya ia di Keraton Boko, Siapa kalian? Sepertinya kalian bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damarmoyo dari Kerajaan Pengging. Tujuanku kemari ingin membalaskan dendam ayahku terhadapmu karena telah membuat rakyat Pengging menderita. terjadilah perang yang sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dikalahkan. Sedangkan Keraton Boko menurut prajurit yang berhasil selamat, putra Raja Pengging Bandung Bondowoso dan pasukannya yang telah menghabisi kerajaan Prambanan yang mulia itu. Cih, berani dia. Nyatanya ada pembalasan yang harus dia terima. Di tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba datanglah Bandung Bondowoso. Ia terkejut melihat putri yang berparas cantik. Wahai putri yang cantik, siapakah namamu? Kau adalah putri Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Kerajaan Pengging. Doro, bukankah dia orang yang telah membunuh ayahmu? Apa? Kau
Kau sungguh kejam. Telah menjadi milikku. Namun, untuk memenangkan kerajaan ini, aku membutuhkan seorang permaisuri yang cantik. Kau terlihat sangat cantik, maka kau menjadi permaisuri. Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Doro, apakah Doro masih bersedih? Tentu, Bu, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Doro ingin teh hangat? Mungkin dapat sedikit menenangkan. Boleh, aku mau. Baiklah, tunggu sebentar, saya buatkan dulu tehnya. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Saat Dayang sedang membuat teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai putri, mengapa kau hanya sendiri? Mana Dayang? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tuan putri, dan sekali lagi, maukah kau menikah denganku? Lalu datanglah sang Dayang sambil membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Ia memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Bu, bagaimana ini? Aku sudah muak mendengar pertanyaan itu. Doro, kalau boleh saya beri saran, Doro sebaiknya memberi syarat yang mustahil yang tinggi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Doro. Kira-kira apa syarat yang harus aku berikan? Lebih baik ikuti kata hati Doro saja. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso bertanya lagi kepada Roro Jonggrang. Bagaimanakah putri? Bersediakah kau menikah? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Apa syaratnya Tuan putri? Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur, dan itu harus selesai saat matahari terbit. Baik, apapun akan kulakukan untuk menikahimu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya. Sang ayah memiliki kekuatan sihir dan dapat memanggil jin. Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Romo, bolehkah saya meminta bantuanmu? Bantuan apa anakku? Tolong panggil beberapa jin untukku. Untuk apa jin itu? Untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus selesai saat matahari terbenam. Baiklah, akan kupanggilkan untukmu anakku. Kenapa kalian mau itu? Bisakah kamu membantuku? Baik, karena kau untuk bisa aja. Tolong buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus selesai saat matahari terbit. Baiklah, akan kulaksanakan. Jin itu pun memanggil beberapa temannya untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Hingga tengah malam, sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Candinya. Oke. Udah sudah semua belum selesai. Bantuin dong. Barista spesialis bersih. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai segera melapor kepada Roro Jonggrang. Doro, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya, jangan sampai dia berhasil untuk menyelesaikannya. Tenanglah, Doro. Tenanglah, Doro.
untuk membakar jerami dan menunggu padi di lesung serta taburkan bunga-bunga yang harum bau. Baik, Doro. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain lalu menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung serta menaburkan bunga-bunga yang harum bau seperti diperintahkan Roro Jonggrang. Kawan, sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihatlah para gadis-gadis juga sudah mulai menumbuk padi di lesung. Mari kita pergi. Benar, ditambah lagi yang sudah berpokok. Ayo semuanya kita pergi. Para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Pembuatan candi-candi dan sumur tinggal sedikit lagi selesai. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratan. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisuri. Akan tetapi, Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apa permintaan telah terpenuhi? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik? Mengapa kau sangat licik? Kau telah menggagalkan usahaku untuk membangun 1000 candi yang kurang 1 candi lagi. Karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu, jadilah kau sebagai arca yang terakhir. Dan dayang-dayangmu tidak akan nikah hingga mereka tua. Akhirnya Roro Jonggrang menjadi arca menggenapi candi yang 1000 akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Doro. Terima kasih telah menyaksikan persembahan drama dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penampilan kami. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibunda datang, jangan kau bukakan pintu untuknya, karena seharian ini aku akan berdiam diri di kamar agar dia tidak terus memaksaku. Tapi bagaimana kalau Ratu malam? Sudah, turuti saja perintahku. Tapi hamba tahu. Diam! Jika kau tidak mengikuti peraturanku, itu artinya kau tidak takut denganku, dan berarti kau harus diusir dari kerajaan ayahandaku ini. Baiklah, betul. Bagus. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Para rakyat berbondong-bondong pergi ke kerajaan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Prabu mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke ahli perhiasan. Permisi. Wah, Baginda aja, silakan masuk. Silakan duduk di sini, Baginda. Siapa Baginda datang ke sini? Apa hamba bisa membantu? Oh, bisa Baginda. Tunggu sebentar ya, akan bawa. Beberapa saat kemudian, kalung itu pun telah selesai dibuat. Ini kalungnya. Kalungnya sangat indah yang pernah kamu membuatnya dengan sangat baik. Wah, terima kasih Baginda. Ini Baginda. Terima kasih Abu Kamil. Ayo Baginda, hamba datang ke depan. Akhirnya, hari yang ditunggu telah tiba. Semua rakyat datang ke pesta tersebut. Tak ada satu orang pun rakyat yang ingin melewatkan pesta termegah itu. Rombongan kerajaan pun telah sampai di alun-alun. Semua pandangan rakyat pun tertuju ke arah sang putri. Rakyat pun begitu gembira menyambutnya. Pesta ulang tahun putri pun dimulai. Seperti biasa, sang raja memulainya dengan ucapan terima kasih
Rakyat-rakyatku sekalian, terima kasih kalian telah datang ke sini. Aku sangat bergembira memiliki rakyat seperti kalian yang peduli dan sayang terhadap kerajaan, terutama bagi putriku, Gilang Nurmili. Oleh karena itu aku akan memberi hadiah dari kalian semua kepada putriku. Putriku, kemarilah nak. Iya, Ayahanda. Ini ada hadiah dari rakyat-rakyat yang menyayangi. Bagaimana, apa kau menyukainya nih? Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek, aku tidak mau memakainya. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Nenek, apa yang kau lakukan? Kau membuat bunda dan ayahanda malas. Semua orang di kerajaan Kuta Tangguhan menangis karena melihat Baginda Ratu menangis. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman kerajaan. Apa itu? Air mengalir. Ibu, ayah, apa semua ini salahku? Semuanya, maafkan aku semuanya. Aku sangat menyesal. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan lingkungan di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang Telaga 7 Warna dijadikan salah satu tempat wisata yang terkenal di Jawa Barat. Selesai sudah drama kami. Terima kasih sudah menonton. Ambil positif dan hikmahnya. Tim Telaga Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kumero sebagai narator. Perkenalkan, saya Rifda Mufida sebagai Purbasari, anak dari Prabu Tapak Agung. Perkenalkan, saya sebagai Purbarana, anak dari Prabu Tapak Agung. Perkenalkan, saya Farah Sasika sebagai Ratu, istri dari Prabu Tapak Agung dan ibu dari Purbasari dan Purbarana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Zuhair sebagai Prabu Tapak Agung, ayah dari Purbarana dan Purbasari. Perkenalkan, saya Rayhan Aulia Putra sebagai Indra Jaya, tunangan dari Purbarara. Dan saya sebagai Raja Latif sebagai Lutung Kasarung dan menjadi calon tunangan Purwasari. Saksikan drama kami yang berjudul Lutung Kasarung. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Tasar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung mempunyai seorang istri dan dikaruniai 2 orang putri yang kini sudah dewasa dan cantik begitu. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya, pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri.
terlalu tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Dikit lagi. Kamu benar Dinda. Sebaiknya kita serahkan kota ini kepada Purbasari, putri kita yang baik hati. Tapi bagaimana dengan Purbarara? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku Purbasari yang pantas meneruskan tahtaku. Prabu Tapak Agung. Baiklah. Ratu, panggillah saudara kita. Baiklah, Kanda, tunggulah sebentar. Purbasari, Purbarara, kemarilah. Ada apa Ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sulungmu. Ayah tidak adil. Ayah, Mama jangan tinggalkan. Ayah, Kanda bangunlah, jangan tinggalkan Dinda. Anak-anak, ayo bawa ayah-anak ke dalam. Setelah kematian Prabu Tapak Agung, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbarara memiliki niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Suatu malam, Purbarara mendapatkan bisikan halus lewat mimpi. Ia datang ke sebuah gua dan diberi ramuan racun untuk membuat Purbasari menjadi buruk rupa oleh seorang pemuda. Purbarara pun menceritakan hal tersebut kepada tunangan Indrajaya. Apa benar ya mimpiku semalam bahwa ada racun di gua di hutan sana yang dapat membuat Purbasari menjadi? Ketika ia sudah menjadi berrupa, tahta ini akan menjadi milik. Sebaiknya kau menceritakan mimpi kepada kakak. Kakak, kemarilah. Ya, ada apa juga? Kakak, kemari aku gua di hutan sana untuk mendapatkan racun yang dapat membuat Purbasari menjadi. Baiklah, sekarang kau sana. Keesokan malam, tiba waktunya makan malam bagi keluarga kerajaan. Ratu pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malamnya. Bunda, sudah siapkah makan malamnya? Sudah, anakku, sebentar lagi makanannya siap. Bunda, adik, sebaiknya kalian beristirahat saja biar aku yang melanjutkan dan menyiapkan makan malam. Baiklah, anakku. Tanpa sepengetahuan ratu, Purbarara memberikan ramuan yang diberikan oleh nenek sihir. Biar saja kau, Purbasari, akan kubuat kau menjadi buruk rupa. Baiklah, ini untuk Bunda dan ini untuk Purbasari. Biar saja kau, akan kubuat kau menjadi Purbarara pun membawakan makanan tersebut menuju meja makan. ini untuk Bunda dan ini untuk Purbasari. Rasakan kau akan buat kau menjadi Purbasari, Bunda, kemarilah. Makan malam sudah siap. Ini untuk Bunda. Terima kasih, Kak. Sepertinya lezat. Karena kakak sudah menyiapkan makanan
Dari mana bau ini berasal? Aku rasa bau ini berasal dari kamar Purbasari, Bunda. Mari kita lihat. Mari. Ratu dan Purbararang pun bergegas menuju kamar Purbasari. Purbasari, keluarlah. Aduh, bagaimana ini? Wah, ternyata bau ini berasal dari tubuh Purbasari, Bunda. Usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah masyarakat. Kau benar, Purbararang. Purbasari, pergi dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tapi Bunda, maafkan aku. Pergi kau. Pergi kau. Aku pantas berada di sini. Bunda, sebaiknya Bunda beristirahat saja di dalam. Biar aku yang membereskan. Baiklah, anakku. Aku sangka rencanaku akan berhasil. Purbasari pun pergi yang jauh dari kerajaan. Setelah beberapa waktu, ia berada di tengah hutan dengan perasaan sangat sedih. Hah, gimana apa ini? Asing sekali. Tapi sepertinya aku nggak di rumah di sini. Aku ke sana aja deh. Kenapa tubuhku seperti ini ya Allah? Siapa yang akan menemaniku hidup kalau aku seperti ini? Beberapa waktu berlalu, Purbasari perlahan menerima keadaan kulitnya yang buruk rupa dan ditemani oleh beberapa hewan. Salah satunya yaitu seekor kera berbulu hitam. Lutung Kasarung namanya. Ia selalu menggembirakan Purbasari. Lutung, terima kasih telah menemaniku hidup selama ini, Lutung. Aku sangat bahagia, Lutung. Lutung, ayo kita main ke sana. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Dia berjalan ke tempat yang sepi lalu memohon sesuatu kepada dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merenggang dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih dan mengandung obat yang sangat harum. Keesokan paginya, Lutung Kasarung pun menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Aku tahu apa maksudmu, Lutung. Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Akhirnya Purbasari menjeburkan dirinya ke telaga. Sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut ketika ia bercermin di telaga tersebut. Hah? Kulitku kembali seperti semula. Lutung, Lutung, kemarilah. Lutung, lihatlah kulitku kembali seperti semula. Terima kasih, Lutung. Itu autisme ini. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbasari kembali ke kerajaan dengan tujuan untuk melanjutkan amanat ayahandanya. Ia bertemu dengan Purbararang bersama tunangan. Kakak, sekarang kakak ini jadi. Iya, Dinda. Kita merasakan semuanya ini. Purbasari pun sampai ke kerajaan dan bertemu dengan saudara. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Bisa kembali seperti semula kembali. Yang jelas dengan aku seperti ini, aku bisa melanjutkan amanat yang ayah padaku untuk memimpin kerajaan ini. Tidak bisa. Aku dari beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayah anda sebelum beliau meninggal dunia. Dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayah anda. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana jika kita adu tetangga tunangan kita? Ini tunanganku. Mana tunanganmu? Ini, dialah tunanganku. Apa? Jadi Lutung itu tunangan?
Akulah mutasi dari desa Sambut dan aku akan menikahi Purbasari. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kau tahu aku adalah seorang pangeran dari kayangan yang terkutuk. Dan kutukanku kini berakhir ketika seorang gadis mencintaiku dengan hati yang tulus seperti Purbasari. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran. Apa? Lalu untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makanan Purbasari jika akhirnya kau menemukan kebahagiaanmu? Ini tidak adil. Tanpa disengaja, Ratu pun datang dan mendengar semua percakapan mereka. Apa? Jadi selama ini kaulah yang melakukan semua ini, Purbalarang? Bunda, maafkan aku, Bunda. Tega, Purbalarang. Bunda, Pergi dari kerajaanku. ya Bunda, maaf pergi. Kasihan dia. Tidak apa, Purbalarang. Bunda, Besar ini kebahagiaan. Kami Bunda. Kami, Bunda. Pergi kau. Bunda, ampuni aku, Bunda. Lihat saja kau Purbasari akan dibalas kau. Purbalarang dan Indrajaya pun keluar dari kerajaan. Aku sangat merindukanmu, putriku. Kau lebih pantas melanjutkan kerajaan ini dibanding kakakmu. Alah. Ya Bunda, terima kasih banyak. Lalu, siapa pria ini? Monyet. Dia adalah seseorang yang telah menemaniku hidup di hutan. Dan dialah seorang pangeran. Pangeran, dia bundaku. Kenalkan, aku pangeran aku adalah pangeran dari kayangan yang terkutuk dan aku sudah menikahi Purbasari. Dan berikanlah untuk hubungan orang ini. Baiklah, akan kurestui kalian berdua karena kalian berdua adalah anak yang baik. Purbasari, maukah kau melamar? Mau aku pergi melamarku ini? Iya pangeran, aku bersedia kau bersunting. Terima kasih sudah menerima lamaranku ini. Aku akan mencintaimu seluruh semesta ini. Alah. Kini Purbasari dan Tungkasarung pun hidup dengan bahagia sebagai raja dan ratu di kerajaan. Pesan yang dapat kita ambil dari drama Tungkasarung yaitu belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Demikian drama cerita rakyat Tungkasarung. Terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3. Tamatlah sudah cerita kami. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Legenda Banyuwangi. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri serta peran yang akan kami mainkan dalam cerita ini. Dimulai dari saya, Adrian Fauzia sebagai narator. Saya Nafis Rokal Bukhari sebagai Raden Banterang. Saya Raisa Safina Almira sebagai Surati. Saya Irfan Maulida sebagai raja. Saya Siti sebagai Topa. Saya Pelari sebagai Rupangsa. Saya Mutiara Kinanti sebagai Arya. Kami persembahkan drama ini untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Ayah, izinkan Anda dahulu berburu. Sudah hampir setiap pagi lah kamu. Akan berburu apa lagi? Iya ya, tapi Anda sangat berburu. Ya sudah, ayah izinkan kau berburu. Baik, terima kasih ayah. Iya, ayah mau berkeliling dulu. Hati-hati anakku.
Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berkompetisi. Arya, Topa. Iya, Den. Kemana Topa? Dia sedang mengantar ayah dan ibu sendiri. Pagi hari ini aku akan siapkan alat untuk berkompetisi. Den, akan saya siapkan lagi kok. Kamu dan Topa harus menemani ibu. Baik, Den. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang serta dua pengawalnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Topa, kemana Raden Banterang? Makanya tadi Raden Banterang ada di depan kita. Tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita cari sopan Raden sama Raja jika berada di hutan sama sendirian. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya, ia terpisah dengan para pengawalnya. Lalu, ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Kemana seekor kijang tadi? Akan kucari sampai dapat. Kebetulan itu dari sungai itu. Segarnya dan sungai ini. Raden Banterang meminum air sungai. Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. Wah, kedengaran gadis cantik Najita itu ya. Apakah dia seorang manusia atau penumbuhan ini ya? Karena penasaran, akhirnya Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Kemudian dia bertanya kepada gadis itu. Kau manusia atau penumbuhan ini? Saya manusia, nama saya Surat, berasal dari kerajaan Klumpung. Lalu, mengapa kau dari sini? Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari seorang musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut kepala-kepala. Melihat penderitaan putri Raja Klumpung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Sungguh malang nasibmu. Aku tidak tega meninggalkanmu di sini sendirian. Mengapa kau ikut denganku pergi ke istanaku? Sungguh baik hatimu, aku mau ikut denganmu. Akhirnya, Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Banterang bertemu dengan Arya dan Topa. Topa, sepertinya ada suara laki menuju sini. Mana? Mana? Iya, benar-benar ada suara laki menuju ke sini. Bukan saja itu Raden Banterang ya. Arya, Topa. Wah, benar itu Raden Banterang. Tapi dia dengan siapa itu, Pak? Sepertinya dengan seorang gadis, siapa ya? Kalian bisa bertanya-tanyakan sebagai diskon pojok ini? Iya, Den. Iya, Den. Nanti akan dapat ceritakan. Baiklah, Den. Marilah kita pulang ke istana. Hari pun sudah mulai gelap. Pasti ada Raden sangat mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita pulang. Akhirnya, mereka semua pulang ke istana. Sesampainya di sana, Raden Banterang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya. Dan Raden Banterang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayah, Syukurlah kau sudah pulang. Aku sungguh mengkhawatirkanmu. Berburu kemana saja kau hari ini? Hari sudah hampir 8 ini kau baru pulang. iya, maaf ayah. Tadi Ananda ketemu TV. Ananda mengejar seekor kijang sampai masuk jauh ke dalam hutan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kau pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Surati ayah. Tadi Ananda ketemu di dalam hutan. Ananda merasa tidak tega meninggalkan dia sendirian di dalam hutan. Jadi Ananda mengajak dia ke istana. Boleh kan? Ya sudah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya, ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istananya. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang semakin dekat dengan Surati. Tak berapa lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Lalu, ia dipanggil oleh seorang lelaki yang berpakaian sangat cantik. Setelah mengamati wajah lelaki itu,
ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati, Kakak, Surati, kakak datang kemari untuk mengajak balas dendam karena Raden Mataram membunuh ayahanda kita. tidak kak, tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengannya. Aku telah berhutang budi kepadanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya dan kau tidak ingin bantuku lagi? Iya kak, maafkan aku. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya sendiri. Namun, dengan pikiran liciknya, ia sempat memberikan sebuah penangan berupa ikat kepala pada Surati. Baiklah, jika kau terus tidak ingin bantuku lagi, ini kuberikan ikat kepala. Ikat kepala ini kau harus simpan di bawah tempat tidurmu. Baik kak. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki yang berpakaian compang-camping. Tuanku Raden Banterang, keselamatan terancam dan ditandakan oleh Sedron sendiri. Dan sebarang bicara kau. Kau bisa membuktinya dengan sebuah ikat kepala yang ada di bawah tempat tidurnya. Ikat kepala itu milik lelaki yang diminta tolong untuk membunuh Tuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu bilang secara serius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki miskin itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istri. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki yang berpakaian compang-camping yang telah menemui di hutan. Ada apa kakanda? Apa yang kau cari? Hah, benar kata lelaki itu. Kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan ingin membunuhku dengan meminta tolong pada pemilik kepala ini, iya kan? Tuduh Raden Banterang kepada Surati. Begitu kau balasanmu padaku? Hah? Tandas Raden Banterang. Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh kakanda, apalagi bertolong kepada seorang laki. Aku tidak percaya. Jelas sudah bukti ini. Raden Banterang Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang terlebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Aku tidak percaya padamu lagi. Kakak Adinda. Kakanda. Adinda dimintai bantuan, tapi Adinda tolak. Tidak, aku tidak percaya. Baiklah kakanda, jika kakanda tetap tidak percaya, kakanda, jika di sungai ini wangi dan halus baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tapi jika di sungai ini segar dan bau busuknya, berarti Adinda bersalah. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera membunuh keris yang terselip di pinggangnya. Bersama itu pula Surati melompat ke tengah hutan. Lalu tidak berapa lama terjadi sebuah ajaib. Baunya halus terbang sekitar semua. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berusaha keluar dari hutan. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia menetapi kematian istrinya dan menyesal dikuburkan. Namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Dan amanat yang bisa kami Kejahatan selalu ada, kebaikan selalu ada, dan pilihan selalu ada. Setiap perbuatan jahat yang kau lakukan akan terbalaskan baik langsung maupun tidak. Setiap perbuatan yang kau lakukan akan dipertanggungjawabkan. Berhati-hatilah atas perbuatanmu, karena perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh satu orang bisa berefek kepada ratusan orang dan terus berefek kepada ribuan orang. untuk dibedakan. Setiap penjahat selalu memiliki potensi menjadi orang baik, dan setiap orang baik selalu berpotensi menjadi penjahat. Membalas perbuatan jahat dengan kejahatan adalah definisi lain